ketika ku terpahu. Dengarlah kesayanganku, hidup matiku untukmu. Mohon pertahankan aku. Dengarlah kesayanganku, hidup matiku untukmu. Number one station 98,8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan live dari Jalan Tiram 1 nomor 515 Kota Metro. This is Kreasi Remaja. Untuk episode kali ini di lembar yang ke-8 di bulan Maret 2020. Oke deh, seperti yang udah kita janjikan, pada malam hari ini kita bakal bincang bareng bersama dengan Mas Mustaqim. Oke deh, sudah hadir di studio. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Mas Mustaqim. Waalaikumsalam Mas Abi. Oke deh. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun ini tadi berangkatnya sempat gerimis ya di luar sana. Wah, dingin banget nih Mas. Dingin banget. Ya. Di Purwosari juga hujannya lebat. Ya lumayan. Cukup deras ya. Lumayan deras. Oke deh. Sobat sih sabar mainnya selama 1 jam ke depan kita bakal bincang bareng sama Lensa Purwosari. Nah, ini teman-teman udah banyak yang nanya nih, Lensa Purwosari itu sebenarnya komunitas apa sih Mas Mustaqim? Boleh cerita dulu deh. Oke, Lensa Purwosari itu sebenarnya cuma komunitas atau lebih kumpulan anak muda gitu lah Mas ya. Aha. Dia lebih fokus ke gimana mendokumentasikan hal-hal yang ada di Purwosari. Hal-hal yang ada di Purwosari. Yes. Semisal kuliner, kemudian bangunan-bangunan yang ada cerita sejarahnya gitu. Oke. Dan semua kegiatan-kegiatan yang ada di Purwosari juga itu nantinya akan didokumentasikan oleh kita gitu. Kalau untuk namanya sendiri nih, Mas Mustaqim, untuk penentuan nama Lensa Purwosari sendiri ini ditentukan Mas Mustaqim sendiri atau ada usulan nih dari teman-teman pengennya Lensa Purwosari? Dulu sempat kepikiran itu kita seputar Purwosari ya, ada saran dari teman gitu kan. Tapi benar-benar. kemudian kok terlalu sama dengan udah ada gitu kan, ada itu kan seputar Kota Metro itu kan ada gitu Mas. Oke. Jadi akhirnya kepikiran lensa aja, karena kita kan nanti mainnya dokumentasi pakai lensa, kemudian ya lensa HP, lensa kamera, jadi ketemulah Lensa Purwosari. Oke deh. Jadi kenapa memilih namanya itu karena memang bentuknya ini bakal foto dan video gitu ya? Ya, lebih ke konten-konten dokumentasi gitu. Lebih ke konten-konten dokumentasi. Ada filosofinya nggak sebenarnya dari Lensa Purwosari itu sendiri? Ya sederhananya lensa itu aja nih Mas, lensa kita mencari dokumentasi melalui lensa, dan dari balik lensa itu kita bisa punya banyak cerita. Bisa punya banyak cerita. Oke deh, yang pasti dari Lensa Purwosari ini masyarakat atau warga yang ada di Purwosari bisa akses, bisa dapat informasi seputar kegiatan yang ada di situ. Iya benar sekali. Ya, selain kegiatan juga nanti akan ada cerita-cerita gitu Mas. Karena banyak juga kan kelurahan-kelurahan itu punya cerita sejarah masing-masing, tapi hanya sekedar cerita yang turun-temurun. Nah, tapi nantinya kita punya niatan untuk semua cerita-cerita sejarah yang ada itu kita dokumentasikan gitu. Didokumentasikan. Oke deh. Kalau Lensa Purwosari sendiri ini bentuknya lebih ke media sosial atau punya website sendiri nih Mas? Untuk saat ini kita masih masif di media sosial. Kita ada Facebook, Instagram, itu kita aktif. Untuk website kita udah punya tapi masih pengembangan lah Mas. Masih pengembangan karena orang juga lebih cepat aksesnya justru ke media sosial ya? Iya, lebih banyak media sosial, netizen daripada gimana? ke website. Oke deh, nanti kita bakal lanjut nih Sabar Ramayana buat ngomongin kenapa dibuat Lensa Purwosari. Latar belakangnya tuh apa sih? Dan tentunya masih barengan dengan Mas Mustaqim di Kreasi Remaja untuk edisi malam hari ini. Setelah yang satu ini, Kini telah hadir di Kota Metro. This
Genesis Baleno. Suzuki Persada Lampung Raya, mendeler resmi mobil Suzuki, melayani penjualan mobil Suzuki dan akan segera hadir Suzuki SL7 dengan tampilan lebih elegan dan gagah. Ayo booking segera di dealer resmi Suzuki terdekat dan dapatkan juga mobil keluarga Anda All New R3 DP 17 jutaan, Ignis DP 12 jutaan dan New Carry DP 8 jutaan. Untuk informasi lebih lengkap segera Anda kunjungi Suzuki Persada Lampung Raya Cabang Kota Metro, Jalan Ahana Sution nomor 145, Yosodadi Kota Metro 0725 785 8135. Sekali lagi di 0725 785 8135. New Baleno. Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series. Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda. Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Dapatkan Agarilus di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Kota Metro. Beb, kamu kok gendutan sih? Iya Beb, aku udah gak pernah olahraga lagi nih. Biasanya kan main futsal, tapi sekarang tempat sewanya udah mahal-mahal. Ya, belum tahu berita terbaru sih kamu, Beb. Berita apa emang Beb? Sekarang kan di Metro Futsal main dari jam 9 sampai dengan jam 15 sore dan harganya cuma 100.000 lagi per jam. Hah? Dan dapat free 30 menit. Masa sih Beb? Nah, kalau dari jam 15 sampai dengan selesai, harganya 150.000 per jam dan tetap dapat free 30 menit juga. Oh, kok kamu tahu Beb? Tahu dong, Beb. Kakakku kan sering main di sana. Football. Iya, ke Metro Futsal aja. Main dari jam 9 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat, harganya Rp100.000 per jam dan free 30 menit. Main dari jam 15 sampai dengan selesai, harganya Rp150.000 per jam dan free 30 menit. Jadi buat semua yang suka main futsal, langsung aja ke Metro Futsal. Metro Futsal beralamat di Jalan Nias Ganjar Asri nomor 22 Kota Metro. Dan jangan lupa, di Metro Futsal juga tersedia tempat mandi air hangat buat yang udah selesai main futsal. Mau main futsal? Ke Metro Futsal aja. Football. Hey, this is Pink. Listen to 98.8 FM. Ramayana FM. This is your station 98.8 FM. Masih barengan dengan 98,8 FM, tentu di Kreasi Remaja untuk edisi kali ini. Dan masih barengan dengan Mas Mustaqim. Masih oke Mas Mustaqim ya? Oke, masih. Oke deh, kita lagi ngebahas nih Sahabat Ramayana seputar Lensa Purwosari, yaitu sebuah komunitas fotografi atau mungkin komunitas yang menjadi media informasi kali ya. Oke deh, untuk lingkup di Purwosari. Awal tujuannya kenapa sih dibuat Lensa Purwosari ini sendiri? Sebenarnya ada inisiatif atau memang ada perintah dari pihak kelurahan atau mungkin dari Karang Taruna atau dari komunitas mana gitu yang meminta untuk dibuatnya Lensa Purwosari ini sendiri? Oke, jadi awal mulanya itu inisiatif ya Mas. Jadi ya 2019, belum lama 2019 itu ngerasa kelurahan tuh masih belum ada media-media digital yang aktif gitu kan, informasi gitu. Kelurahan itu justru nyari amannya justru nggak pengen punya media sosial. Nah, kurang publikasinya gitu. Nah, kan. ya benar-benar. Sempat juga kita dari anak-anak mudanya itu tanya ke pihak kelurahan gitu kan. Sebenarnya kelurahan kan ada website, ada pengembangan Facebooknya juga ada gitu. Cuma nggak masif informasinya gitu kan. Terus akhirnya kita inisiatif buatlah media kelurahan tapi yang nggak terlalu kaku, misalnya Kelurahan Purwosari atau apa gitu kan. Ketemulah nama Lensa Purwosari, kita buat. Itu di pertengahan tahun, sekitar bulan-bulan Juli lah itu kita nemu nama.
Bulan-bulan Juli tahun 2019. Oke deh. Termasuk belum lama ya untuk merilisnya ya. Ya belum Dan lama. kalau tujuannya sendiri itu selain untuk ngasih informasi ke masyarakat Purwosari, ada tujuan lain nggak dari didirikannya Lensa Purwosari ini? Ya sebenarnya yang paling utama kan informasi Mas ya, karena media digital juga kalau bukan informasi ya untuk apa lagi gitu kan. Iya, isinya juga, pasti informasi ya. Ada ini juga untuk pembelajaran tentunya dari teman-teman juga kan. Sebagian ada yang bisa editing video gitu ya, meskipun masih belum terlalu pro lah ya, cuman ini media untuk belajar kita bareng-bareng gitu. Kemudian kita menarasikan cerita gimana dari dokumentasi itu kita buat caption yang informatif ke masyarakat gitu. Terus ada juga kita di situ belajar bareng mengenai editing foto-foto, kita buat flyer atau buat konten yang ya informasinya itu lebih kekinian gitu. Dan termasuk pengambilannya sendiri. Jadi media ini ngejadiin banyak orang jadi belajar ya. Iya. Belajar bikin caption. Bener. Belajar ngambil foto juga. Mungkin kalau nggak ada media ini, kita juga ngapain bikin caption, ngapain juga belajar ngambil foto gitu ya. Iya bener Mas. Juga ini ya sebenarnya ruang juga untuk masyarakat gitu kan. Misalnya mereka punya usaha ataupun punya informasi perihal apapun yang bisa dibagikan ke publik, ya bisa lah lewat kita Lensa Purwosari gitu. Bisa titip informasinya ke Lensa Purwosari ya. Karena kita juga punya ini Mas, kayak semacam kategori-kategori gitu kan. Jadi kita bisa mengkategorikan bangunan-bangunan yang bersejarah ya. Misal tiap masjid kan punya cerita, kita foto. Selalu ada pembaharuan masjid itu kan. Jadi kita foto. Kemudian juga ada sisi dokumentasi kuliner, mempromosikan kuliner, itu juga kita prioritas ke situ. Oke deh, Purwosari ini maju banget ya jadi ya di media digitalnya ya. Kalau boleh tahu yang menjadi bagian dari Lensa Purwosari ini sendiri ada siapa aja nih Mas Mustaqim? Oke, lebih ke anak-anak Karang Taruna juga sebenarnya. Di situ kita masih jadi anak-anak mudanya ini ya, berkecimpung ya. Belum terlalu banyak sih, baru ada kurang dari 10 itu. Kita masih. Tapi timnya solid banget. Ya, ada nah, itu yang Mas Zaki mungkin kenal ya. Ada Mas Zaki, Mbak Ria, Alan, kemudian Fahmi, ada Arjun juga. Nah, kita juga ada satu anggota atau satu partner kita, ya kreator lah, kita nyebutnya kreator semua gitu kan. Dia punya drone gitu kan. Nah, jadi kita bisa lebih kreasi lagi dengan alat-alat yang kita punya gitu. Pokoknya apa yang kita punya, kita bisa buat konten yang kita buat gitu Mas. Dan bisa memanfaatkan hal yang ada ya. Iya. Oke deh. Kalau selama ini respon dari masyarakat itu sendiri gimana nih? Dengan adanya postingan masjid, terus postingan mungkin yang orang lain nggak ada yang kepikiran untuk memposting itu pasti. Mungkin kita sering berkunjung, tapi kita nggak kepikiran untuk memposting dan itu menjadi apa ya istilahnya? Mata yang berbeda dari Lensa Purwosari ini sendiri. Respon dari masyarakat sejauh ini gimana Mas Mustaqim? Oke, kalau perihal respon kita melihatnya dari data di Facebook itu Mas ya. Kita pernah buat satu postingan mengenai Pasar Pagi Purwosari itu kan Pasar Pagi. Itu udah ikonik banget kan di 28 itu udah ikon lah pokoknya. Kita buat semacam foto, kemudian kita edit, ada tulisan-tulisan, kita share di Instagram, di Facebook. Kemudian tuh sampai 40 share Mas. Jadi ada 40 orang yang pengen. Iya, 40 orang nge-share foto itu dan sampai 12.000 jangkauan itu. Ya bagi saya itu wah ini masyarakat tentunya luar biasa udah tahu gitu kan. Dan setiap kegiatan-kegiatan juga orang tahu kok kalau Lensa Purwosari itu buat konten gitu kan, ditanya-tanya gitu. Dan bisa jadi sekarang justru orang kalau ada kejadian apa atau informasi apa pengen taunya langsung ditujunya ke Lensa Purwosari ya. Ya, dari Facebooknya juga itu kita kan punya Facebook khusus, jadi kita emang setiap kita juga kan paham apa orang-orang yang di Purwosari itu siapa aja karena memang murni dari Purwosari yang kita-kitanya itu yang buat itu. Kita add, jadi paling enggak ketika kita memberikan informasi, masyarakat juga tahu. Masyarakat juga mengetahui. Oke deh. Kalau untuk informasinya sendiri masih seputar lingkup Purwosari. Nah, untuk kedepannya sendiri, pengen ini lebih meluas ke skup Kota Metro atau tetap menjunjung tinggi ya informasinya hanya seputar Purwosari jadi dari Purwosari untuk Purwosari oleh Purwosari atau pengen skupnya yang lebih luas untuk pengembangannya ke depan? Kalau ke depan kita tetap Purwosari karena fokusnya memang Purwosari. Kita kembangin Purwosari lebih ke media digital, mungkin ke kualitas kontennya Mas. Karena quality kontennya. Kita sadar juga ya keterbatasan dari alat yang kita punya, kemudian skill yang kita punya juga perihal editing, perihal ya apapun perihal kontennya kita masih minim. Ke depan emang kualitas konten itu kita perbaiki dan kita punya keinginan juga
paling nggak kita bisa buat film, dan film yang paling luar biasa itu sejarah dari Purwosari itu sendiri. Pengen bikin film sejarah tentang Purwosari. Oke deh, ini luar biasa sekali. Dan nanti Abi bakal lanjut buat tanya-tanya. Yang pasti Sabar Ramayana setia terus di 98,8 FM, tentu di Kreasi Remaja. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series. Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda. Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Dapatkan Agarilus di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Kota Metro. Sahabat Ramayana FM, menikmati istirahat siang akan terasa lebih sempurna dengan mendengarkan lagu-lagu lawas yang membangkitkan memori kenangan masa lalu kita. Maafkan saya, maafkanlah dia. Bersama Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro, kita nikmati indahnya kenangan masa lalu di acara Melodi Memori. Setiap hari dari jam 12 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Barat. Bersama Melodi Memori Radio Ramayana FM. Ciptakan indahnya kenangan masa lalu dan wujudkan rasa bahagia kita. Hi, it's Jay Towers from Detroit's #1 hit music station. Say hello. And stay close with us. 98,2. Saat pertama rasakan lara oleh harapan yang pupus, hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Begini rasanya, terlatih patah hati, hadapi jadinya, terlatih disakiti, bertepuk sebelah tangan, sudah biasa, ditinggal tanpa alasan, sudah biasa. Luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Lama tak ku dengar tentangnya, yang paling dalam tancapkan luka. Satu hal yang aku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Begini rasanya, Terlatih patah hati, hadapi jadinya, terlatih disakiti,
biasa. Ditinggal tanpa alasan, Sudah biasa. luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Sebelah tangan, Sudah biasa. ditinggal tanpa alasan, luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Dua patah kata untuk Mas. This is your music. Masih di share langsung dari Jalan Tiram 1 nomor 515 Kota Metro. Ini dia Kreasi Remaja persembahan dari Radio Ramayana 98,8 FM. Dan juga malam hari ini kita ngobrol bareng-barengan dengan Lensa Purwosari, yaitu salah satu komunitas yang ada di Purwosari Metro Utara, yang bakal menyajikan banyak informasi untuk warga Metro Utara dan Purwosari tentunya. Purwasari dan Purwosari itu beda ya? Beda ya Mas Mustaqim ya? Purwosari dan Purwasari. Oh, beda. Lebih tua Purwosari, Mas. Lebih tua Purwosari. Oke deh. Kalau kita ngomongin tentang Lensa Purwosari, seberapa berat tantangan untuk kalau pengen bikin media sosial atau media digital yang ngasih informasi? Mungkin teman-teman yang lain yang ada di kelurahannya masing-masing jadi kepikiran nih Mas Mustaqim. Dengan malam hari ini ya juga ya, kalau kita bikin satu portal atau satu media sosial yang itu ngejanjiin konten yang sangat lokal, mungkin akan relate banget sama masyarakat gitu. Iya. Seberapa berat dan seberapa banyak tantangannya kalau mau bikin media semacam ini? Tantangan itu sebenarnya lebih ke diri sendiri, Mas ya. Aha. Tinggal kita kan buat apapun gitu, konsistennya itu yang lebih penting tuh. Yang paling penting konsistennya. Konsistennya. Mungkin kalau mulainya gampang ya. Mulainya gampang banget. Nah, terus tantangannya ya lebih ke, kadang kalau kita nyari nih Mas, bingung nih kita nyari konten apa, kita kepikiran hari ini. Kemudian ini untuk kegiatan-kegiatan juga kita belum terlalu dapat akses ke kelurahan. Jadi kelurahan tuh kegiatannya apa, kita masih belum terlalu dikasih informasi dari belum dikasih kelurahan. informasi. Mungkin kelurahan juga justru membuat gap ini bahaya nih kayaknya nih. Kadang mungkin gitu. Kayak gitu mungkin ada juga yang kayak gitu ya. Oke. Dan juga kalau dengan personil yang bisa dibilang sangat terbatas, gimana cara bagi tugasnya? Adakah yang memang spesialis untuk bikin caption doang nih? Ada yang ngambil foto doang? Atau memang semuanya dikerjakan satu orang? Oke, jadi untuk kita tuh gini Mas, ada grup WhatsApp-nya. Oke. Dan itu juga terbuka untuk umum sebenarnya. Kita di Instagram itu kita nyantumin link, siapapun yang mau jadi relawan silakan masuk. Tapi lebih dikhususkan memang warga Purwosari. Warga Purwosari. Silakan masuk, diklik langsung otomatis masuk ke grup. Nah, di grup itu kita bagi tugasnya ada kalau misalnya nemu peristiwa atau sesuatu yang bisa didokumentasikan, bisa langsung dipoto, dikirim ke grup. Ada yang khusus membuat caption juga ada yang khusus ke upload juga ada, dan ada satu yang khusus nanti di bidang kuliner itu. Nah, itu Mbak Ria itu khusus di bidang kuliner sebenarnya. Oh, dia spesifikasinya khusus di bidang kuliner. Iya, karena dia suka makan gitu. Untuk kulinernya sendiri, untuk isi kontennya biasanya apa? Cuman posting berupa foto atau video atau review makanannya, atau kalau sekarang ini kita masih di foto, kemudian tambahan dari captionnya itu informasi mengenai ya harga, kemudian tempatnya juga gitu dimana, ya. Gitu kan. Gitu sih Mas. Oke deh, itu juga ngangkat dari ini lokal. Dan itu berbayar nggak? Kalau misalkan saya punya usaha ini di Purwosari, kalau pengen masuk ke Lensa Purwosari ini? Enggak. Jadi
kita buat lensa Purwosari itu sebenarnya ya untuk dari kita, dari masyarakat Purwosari, oleh dan untuk Purwosari gitu sendiri. Jadi kalau memang pure sosial untuk ini ya, mau promosi usaha apapun yang emangnya di Purwosari dan khusus untuk warga Purwosari, ya sudah, monggo gitu. Oke, dia sangat welcome. Dan ini luar biasa sekali karena belum komersil atau mungkin belum atau tidak nih. Ya kalau untuk hal itu kita mungkin kepikiran gimana kerjasamanya aja nanti ya. Oke deh. Kalau untuk ini sendiri Mas, ngasih tips kepada teman-teman yang baru mau bikin nih, mungkin udah kepikiran tapi bingung gimana cara memulainya. Boleh berbagi tips nih kepada teman-teman pemuda yang lain, mungkin pengen ngangkat juga nih tentang daerahnya masing-masing. Kayaknya kalau semuanya bergeliat buat bikin, kayaknya bakal keren nih Kota Metro ya. Iya, sebenarnya kalau untuk media-media di kelurahan tuh kita udah pernah satu forum gitu Mas, kumpulan waktu itu di Karang Taruna Kota Metro itu kan. Kita kumpul dan beberapa teman-teman juga udah buat media di kelurahan masing-masing. Emang problemnya itu di konsistensinya, ya, konsisten dia mau update atau enggak gitu. Dan kalau misalnya mau buat-buat ya dibuat aja, kemudian buat itu kan gampang kalau media sosial, tinggal buat fanspage-nya, kemudian buat Instagram-nya, kemudian dikasih informasi-informasi, misalnya bio-nya itu lebih informatif, kemudian cari-cari konten, dan sarannya lebih baik dilakukan jangan sendirian gitu. Jangan sendiri, biar nanti nggak cepat putus asa gitu ya. Kadang mood nggak sesuai, ya akhirnya kita nggak bisa punya konten gitu. Oke deh. Paling enak dibuat tim gitu kan. Bikin tim yang itu solid, nggak perlu banyak-banyak ya. Nggak perlu banyak-banyak. Kalau informasinya sendiri sampai sekarang mengundang kontributor, maksudnya dari teman-teman di luar dari tim itu, atau sekarang cuma mengandalkan tim itu aja? Sekarang ya kita masih fokus di tim itu aja sih Mas. Baru tim itu aja. Tapi kedepannya kalau memang ada kontributor, maksudnya teman-teman yang lain pengen memuatkan hasil jepretannya, diterima bisa, juga ya. Dan kita pun ada grup itu kan, selain dari Lensa Purwosari, kita juga punya grup-grup pemuda di Purwosari itu kan ada Karang Taruna. Nah misalnya ada kegiatan ataupun peristiwa apa yang bisa dipublikasi, informasi dan itu positif, ya biasanya kita langsung share gitu Mas. Biasanya kita langsung share. Oke deh. Dan juga dari sharing yang itu sendiri, tanggapan di masyarakat cukup baik ya sekarang ya. Cukup baik. Oke deh, sahabat Ramayana, nanti kita bakal lanjut buat diskusiin. Yang pasti Abi punya satu lagu spesial buat temenin kamu nih di malam hari ini, buat yang lagi mingguan kali ya, walaupun masih hujan. Abi punya Mahen, Pura-Pura Lupa. Jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi, tanpa tahu rasa ini. Rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengannya. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta. Ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa. Biar aku yang pura-pura lupa. Saat kau telah dengannya, semakin
Bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, biar aku yang pura-pura lupa. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Nyuwun sewu kalian sinten, Bu? Kula nami kula Saminem. Ibu Saminem. Alamatnya pundi, Bu? Toto Mulyo, Dusun 11, Kecamatan Wae Bungur, Lampung Timur. Ibu Saminem, riyen sing diraosne napa, Bu? Kula gadah keluhan asam urat, asam lambung, diabetes. Alhamdulillah nginum Agrarius setelah sekawan, kula pun sehat. Ngertos Agarilus saking pundi, Bu? Ngertos Agarilus saking radio. Sakderenge konsumsi Agarilus, sing Ibu raosne napa? Sakderenge nginum Agrarius kula niku berobat teng pundi-pundi, tabib pundi kula parani mboten enten reaksi napa-napa. King rumah sakit diobati nggih namung dilu nggih enten keluhan nganu napa niku, wonten dilu kumat malih terus kula pun mboten nginum obat napa-napa. Kula bulan poso wingi tanggal 11 kula tumbas Agrarius drop. Alhamdulillah kula sakniki telah sekawan diparingi waras sehat total pun mboten enten keluhan napa-napa. Ibu Saminem konsumsi Agarilus sampun telah sekawan botol. Sakniki napa sing diraosne? Alhamdulillah kula pun matur nuwun pun saged waras kados wingi-wingi. Sing sakniki kula raosne alhamdulillah mpun sehat saestu kula alhamdulillah Gusti Allah maringi kula sehat. Sakniki pesene damel pendengar radio utawi sederek-sederek sing tasik midhangetaken iki napa, Bu? Para sedulur-sedulur sing gadah penyakit kados kula monggo sami tumbas Agrarius drop biangnya obat. Mereka kanca-kanca sing gadah keluhan penyakit kula nggih monggo sami tumbas Agrarius drop. Memang sae saestu mandi obat niku. Dapatkan Agrarius drop di studio radio kesayangan Anda ini atau di apotek, toko obat dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Sahabat Ramayana FM, menikmati istirahat siang akan terasa lebih sempurna dengan mendengarkan lagu-lagu lawas yang membangkitkan memori kenangan masa lalu kita. Maafkan saya, maafkanlah dia. Bersama Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro, kita nikmati indahnya kenangan masa lalu di acara Melodi Memori. Setiap hari dari jam 12 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Barat. Bersama Melodi Memori Radio Ramayana FM. Ciptakan indahnya kenangan masa lalu dan wujudkan rasa bahagia kita. Kayaknya nggak ada orang nih, buang sampah Hayo, ketahuan lu, Pet. Sampai mau buang sampah ke kali ya? Wah, nggak bisa gitu, Pet. Bahaya tuh, bahaya. Bahaya apanya? Wong cuma buang sampah ke kali kok. Ya bahaya dong, Pet. Kalau sering buang sampah ke kali, selain kalinya jadi kotor dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap, lama-lama kan bisa banjir, Pet. Terus kita bisa tenggelam. Bahaya, Pet, bahaya. Alah, lebay kamu, Tok. Udah, diam aja. Kalau kamu mau buang sampah ke kali, ya buang aja. Ada apa ini? Pagi-pagi kok pada ribut toh? Nganu itu loh, Pak. Si Cipet mau buang sampah ke kali. Tak omongin malah saya disemprot. Alah, fitnah itu, Pak. Disemprot apanya? Wong saya nggak bawa selang kok disemprot. Oh, jadi begitu ceritanya. Itu bener tuh Mas Cipet. Kita nggak boleh buang sampah sembarangan demi mewujudkan kota kita yang bersih dan bebas banjir.
Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Oh gitu ya Pak. Nah, harus mulai dari kesadaran diri sendiri, kemudian kita ajak dan ingatkan pada orang di sekitar kita untuk tidak buang sampah sembarangan. Iya Pak RT, saya minta maaf. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga kota kita agar tetap bersih, sehat, dan bebas banjir? Ayo, dimulai dari diri sendiri, kemudian ajak orang-orang di sekitar kita untuk buang sampah pada tempatnya. Pesan kebersihan ini disampaikan oleh 98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro. Buang sampah di sembarang tempat, lihat lingkungan kotor dan bau. Jangan buang sampah ke dalam sungai, hujan tiba banjir datang semua susah. 98,8 FM Kota Metro Indonesia Barat. Tetap abadi. Masih di Sharekan Live dari Jalan Tiram 1 nomor 515 Kota Metro Kreasi Remaja. Masih barengan dengan Mas Mustaqim, salah satu founder dari Lensa Purwosari. Nih sahabat Ramayana, kalaupun tadi kita sudah bincang bareng sama Mas Mustaqim, udah tahu jadi apa itu Lensa Purwosari, terus kontennya apa aja. Boleh dong Mas Mustaqim berbagi ke kita nih sekarang. Bagi apa nih Mas? Oke deh, kita bakal berbagi. Boleh berbagi ke kita tentang konten yang sudah di-share mungkin sama Lensa Purwosari, dan juga kegiatan yang mungkin sejauh ini yang paling berkesan gitu. Kegiatannya ada apa aja yang sudah dipublish sama Lensa Purwosari ini? Oke, jadi pertama kali kita publish itu kita post mengenai Pring Kuning Mas. Jadi di 28 itu ada cerita mistis di Pring Kuning itu, bahkan berbau mistis ya. Iya, berbau okay, mistis. Okay. Bahkan sampai sekarang ini kita udah dapat informasi dari salah satu warga. Memang di situ dulu tempat mistis di mana dibangun itu selalu hancur gitu kan. Itu cerita dari warga gitu kan. Dan itu hampir semua warga itu tahu ya tentang. Iya, benar. Jadi emang keberadaan Pring Kuning itu. Pring Kuning itu mistis, kemudian kita cari cerita itu, kita dokumentasikan lewat video, kita semacam buat sinematik yang ya perihal Pring Kuning itu Mas ya. Itu kita buat itu udah. Kemudian sampai sekarang ini kita dokumentasi ya, ada foto-foto sekolah, ada PAUD, ada SMP, kemudian ada masjid-masjid kita udah posting, kemudian kita juga posting mengenai kegiatan. Jadi di sana itu harapan kita juga dari adanya Lensa Purwosari ini, lembaga pendidikan itu juga connect ke kita gitu Mas. Jadi kalau ada kegiatan bisa informasi ke kita gitu kan. Kita bisa bantu buat kontennya. Itu gitu. bisa banget, apalagi Purwosari ini tempat pendidikannya ada banyak banget, ada pondok pesantren juga, sekolah-sekolah juga lumayan banyak yang ada di sana ya. Bener, di Purwosari juga kita kemarin baru kontekan sama IAIM, Arif itu kita udah dari pihak kampus bilang iya, tapi masih lewat Instagram gitu Mas ya. Kalau ada kegiatan bisa kabari kita gitu kan. Kemudian ada pondok Rodu Tolibin itu, kita juga udah sering repostan sama pondok itu. Jadi keduanya ini saling menguntungkan ya. Yang ini butuh untuk berita yang bisa di-sharing lebih luas ke masyarakat. Pihak pondok, pihak kampus juga butuh media yang istilahnya itu bisa menjadi kepanjangan tangan, biar lebih banyak lagi yang nonton atau yang melihat tentang kegiatan-kegiatan itu. Ya benar. Selain dari lembaga pendidikan juga kan ada apotek-apotek yang ya usaha itulah Mas, yang memang merambah ke wilayah media digital gitu. Dan itu mungkin sangat dibutuhin masyarakat informasinya ya. Iya, kemarin kan ada juga tuh rekrutmen perihal loker nunggu apotek gitu kan Mas ya. Pekerja untuk karyawan di apotek itu. Itu kan langsung dikabari ke kita langsung post gitu. Karena itu memang luar biasa wilayah ya? Di 28 gitu. Dan jadi juga informasi apapun yang perihal di 28 atau di Purwosari ya bisa dimuat di situ. Dan ini Lensa Purwosari ini bisa menjadi apa aja ya. Jadi nggak cuma menjadi media berita, tapi juga bisa menjadi penyambung juga antara kebutuhan tenaga kerja sama mungkin teman-teman di Purwosari yang butuh pekerjaan gitu ya. Pokoknya apapun yang perihal Purwosari bisa kita informasikan ya, kita publikasikan. Bisa dipublikasikan di situ. Nah, kalau sejauh ini sendiri berani nggak untuk memberitakan ataupun memuat satu konten yang negatif tentang Purwosari ini, misalkan perihal jalan yang rusak atau jembatan yang butuh perbaikan atau mungkin jalan yang butuh bangunan yang memang untuk diperbaiki di sana, belum?
Belum, sampai sekarang kita belum untuk hal itu, tapi ya kita untuk yang ikon-ikon itu kita munculkan dulu ya. Nanti kalau dari ikon-ikon gitu kan kita punya nih Mas, udah ngerti, oh ternyata Purwosari ada ini. Nah, baru ketika nanti kepikiran ataupun ada saran dari masyarakat harusnya seperti ini. Nah, itu kan sebenarnya masyarakat juga bisa komen, bisa memberi like masukan gitu. juga ya. Harusnya seperti ini, baru kita nanti bisa sampaikan ke pihak kelurahan ataupun ke pihak-pihak yang emang bisa untuk menindaklanjuti. Oke deh, ini bagus banget nih, Lensa Purwosari juga bisa menjadi penyambung lidah antara masyarakat sama kelurahan. Mungkin kalau sekarang banyak gap nih, mereka mau usul ini bingung, mau usul ini apa bingung kan, dengan adanya Lensa Purwosari ini bisa menjadi penyambung juga untuk ke pihak kelurahan ya. Ya benar. Sebenarnya kalau untuk Kelurahan Purwosari juga itu kan sudah ada website, di website Kelurahan Purwosari itu Mas ya. Ada semacam halaman khusus untuk produk-produk khusus di Purwosari. Sebenarnya udah luar biasa itu, bisa dicek produknya apa, produk ikon dari Purwosari bisa dipesan langsung. Nah, cuman kurang pengelolaan di situ juga. Kurang optimal. Nah, ke depan juga Lensa Purwosari kalau kita punya SDM dan punya potensi alat untuk itu melakukan itu, ya kita bisa juga lakukan itu gitu. Oke deh, pengembangannya bisa sampai ke situ ya. Iya. Bisa, ini teman-teman di Purwosari nih bangga banget nih seharusnya punya Lensa Purwosari. Yang kedepannya kalaupun bisa order makanan dan juga selain bermanfaat juga untuk pengembangan apa ya istilahnya usaha-usaha yang ada di situ, juga masyarakatnya bisa jadi lebih terlayani ya dengan adanya Lensa Purwosari. Ya, kalau di salah satu postingannya ada kampung dolanan di daerah Purwosari. Boleh diceritain dong, ini kan udah dimuat juga nih di Lensa Purwosari. Boleh diceritain kampung dolanan ini sebenarnya kampung apa nih? Oke, kampung dolanan itu sebenarnya ya ruang untuk anak-anak lah Mas ya. Ruang untuk Ya, anak-anak. anak-anak dari TK, ya anak-anak dari yang kecil-kecil juga. Di sana kan ada wilayahnya itu di pojok kampus, di gang gitu juga. Ada TPA, kemudian musola dan PAUD itu satu komplek komplek di situ. Nah, akhirnya buatlah kampung dolanan di sana, dan setiap bulannya ada kegiatan itu dari pemuda-pemuda di wilayah juga di situ, di RW 2. Jadi penggeraknya anak-anak mudanya. Ya, termasuk dari Lensa Purwosari juga kita buat konten-konten video, kemudian dokumentasinya gitu. Dan ini anak-anaknya juga cukup banyak ya di sini ya. Ya, anak-anak itu emang senang bermain kan Mas. Jadi kita tinggal buat ruang saja untuk mereka, khusus permainan tradisional, tinggalkan gadgetmu, ayo kita mainan. Iya, benar. Ini luar biasa sekali nih Sahabat Ramayana. Jadi di kampung dolanan ini banyak permainan-permainan, banyak mainan-mainan, tapi mainannya lebih ke non gadget jadi ya. Ya, jadi kita sampai sekarang ada bakia, kemudian ada congklak, bisa mainan angklung juga ada. Mainan angklung juga di situ. Kemudian ada pletokan, tahu pletokan nggak Mas Abi? Pletokan belum tahu tuh. Pakai bambu itu loh Mas, cetokan. Oh iya, benar tahu. Dulu pernah main nih. Ada itu juga. Kemudian ada ya wahana mainan dari PAUD-nya juga kan, ada ayunan, ada perosotan gitu. Yang bisa dimanfaatkan juga untuk anak-anak ya. Juga kita udah kolaborasi dengan pihak kelurahan itu di Rumah Pintar Mas. Jadi kelurahan kan punya rumah pintar. Banyak buku-buku yang bisa dibaca. Nah, akhirnya dari pihak kelurahannya itu kita ajak Rumah Pintar itu buka lapak baca di kampung dolanan ya. Di kampung dolanan. Oke deh. Dan ini luar biasa sekali dampaknya nih untuk Purwosari. Boleh kasih ini di menit-menit terakhir kita nih, boleh dong kasih harapan dari Lensa Purwosari ke depannya. Oke, Lensa Purwosari ya harapannya memang lebih, ini semangat untuk anak muda sebenarnya. Mari kita kreasikan Purwosari sekreatif mungkin. Mulai kita buat brandingnya Purwosari itu, sebenarnya Purwosari itu apa yang mau dimunculkan dari Purwosari, ikoniknya apa gitu. Kita buat medianya sebagai alat untuk publikasi, kita buat konten, bahkan kalaupun ada yang bisa buat lagu perihal Purwosari gitu kan, ya silakan buat gitu. Yang penting kreasi apapun yang bisa dipublikasikan, Lensa Purwosari bisa untuk melakukan publikasi, untuk brandingnya juga bisa. Untuk brandingnya, pokoknya ini siap untuk menjadi wadah apapun skill dan kreasi kamu, bisa banget untuk dikreasiin di ini ya. Lensa Purwosari siap untuk menjadi wadahnya. Pokoknya dimulai aja deh, dimulai dari kita. Keren banget Mas Mustaqim, thank you sudah bincang-bincang barengan kita selama 60 menit. Sukses terus untuk Lensa Purwosarinya. Mau salam-salam dulu nggak nih buat teman-teman yang ada di Purwosari yang mungkin di malam hari lagi dengerin juga nih? Ya, salam-salamnya buat tim-tim Lensa Purwosari yang jelas ada Alan, Fahmi, Mbak Ria, Arjun,
ada Mas Zaki yang lagi jualan ini di perempatan ini Mas. Mantap. Dan teman-teman yang lain khususnya di Karang Taruna, Karang Taruna Kota Metro. Oke. Dan buat teman-teman komunitas juga yang mungkin lagi menyimak acara ini malam hari ini. Oke deh, thank you Mas Mustaqim. Terima kasih Mas Abi. Oke deh, sama-sama. Dan sahabat Ramayana, jangan geser frekuensinya, sesaat lagi hadir Ramayana Indonesia banget. Abi yang bertugas mohon pamit undur diri, selalu jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.